Dulu pas saya masih kafir, saya lihat bendera ini untuk pertama kalinya. Bendera hitam bertuliskan kalimat putih. Saya tidak tahu maknanya. Saya tidak tahu artinya. Saya belum bersyahadat. Lalu saya sampaikan pada kawan-kawan saya, andaikan saya pegang bendera ini, maka saya tidak akan takut mati karena bendera ini. Tapi setelah saya masuk Islam, setelah saya tahu tentang syahadat, setelah saya tahu tentang bendera ini, maka saya sampaikan bendera ini adalah bendera pemersatu kaum muslimin. Takbir! Orang-orang mengatakan ini bendera HTI. Kenapa? Karena mereka menakutkan kaum muslimin bersatu di kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takbir! Yang pertama perlu saya ingatkan Pak tentang huru hara akhir zaman. Jangan percaya dengan kekacauan ini soalnya ya. Jadi idza ra'aitumur rayatis sud, apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam banyak dikibarkan. Ini kita nih ribut belakangan gara-gara bendera hitam ini ya. Apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda, tetaplah di bumi kalian masing-masing. Tetaplah di negeri kalian masing-masing. Wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka. Karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Jangan ikut-ikutan. Sebut sajalah sekarang, ISIS pakai bendera hitam, HTI pakai bendera hitam. Silakan ngotot ngebelanya. Tapi sudah dikatakan jangan ikut-ikutan mereka. Karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Tolong bapak-bapak yang punya koleksi bendera hitam segera dimusnahkan. Karena itu nanti kita bagian dari kepalsuan itu soalnya. Ada bendera hitam asli, ada nanti ketika Imam Mahdi sudah memimpin. Dan Imam Mahdi itu bukan sosok goib loh Pak. Imam Mahdi itu zohir banget orangnya. Dia nasabku, keturunanku kata Nabi. Namanya Muhammad, bapaknya Abdullah, ibunya Aminah. Yang sama dengan nama nasab keturunan Nabi. Dia keturunan Nabi. Imam Mahdi itu keturunan Nabi. Dan semua orang akan mengenalnya. Sangat kenal dengan Imam Mahdi itu. Bukan sesuatu yang tersembunyi nyumput di mana, tidak. Sangat terkenal sekali. Nah ketika Imam Mahdi sudah muncul memimpin pasukan, baru sah menggunakan bendera hitam. Tapi sebelum itu, siapapun yang pakai bendera hitam, entah ISIS, entah Taliban, entah Jamaah Islamiyah, entah HTI, itu bendera hitam palsu. Walaupun kelompok-kelompok begitu kan dipelihara oleh Barat. HTI itu London, Inggris yang memeliharanya. Saya juga bingung. Tujuannya apa? Ya buat ngacak-ngacak negara Islam. Biar kita perang saudara sebetulnya. Tetaplah di negara kalian masing-masing. Saya lanjutkan lagi hadisnya. Tsumma yazharu qaumun du'afa la yu'bahu lahum. Maka keluarlah sekelompok orang, ya kelompok bendera hitam itu, mereka tuh bodoh-bodoh. Coba bapak-bapak lihat, yang gabung kelompok-kelompok yang suka memerangi negaranya sendiri, yang tukang mengkafir-kafirkan orang itu, orang bodoh semua. Nggak ada ulama yang kumpul di sana. Percayalah nggak ada ulama. Kalau ulama mana mau dia perang saudara kan? Nggak ada. Malah ulama dibunuh oleh mereka. Ingat, Syekh Ramadan Al-Buti gara-gara menyerukan persatuan Suriah. Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan apapun golongannya, apapun madhabnya, orang Suriah harus bersatu. Nggak boleh perang saudara. Lagi ceramah dijedor palanya Pak, dibom. Ulama karismatik. Level Syekh Ramadan Al-Buti itu ulama internasional. Muridnya saja yang di Indonesia ini banyak jadi ulama lagi. Tapi di Timur Tengah, semua ulama yang menyuruhkan persatuan terancam nyawanya. Yang terakhir Syekh Adnan kan, di Suriah, dibom juga kan. Syekh Adnan menyuruhkan persatuan, dibom. Saya nih kalau di Suriah udah kena bom saya nih Pak, benar aja. Kalau di Afghanistan, orang nggak suka dengan persatuan di sana. Yang mereka suka saling menghalalkan darah. Kopar kafir. Subhanallah. Kalau di Afghanistan yang menyuruhkan persatuan ditembak. Nggak urusan itu. Karena tadi pengaruh indoktrinasi dan Nabi sudah sampaikan itu semua. Selanjutnya qulubuhum kazubril hadid. Kelompok itu kata Nabi hati mereka keras sekali.
Hanya kelompok-kelompok begitu Pak, nggak bisa ngedengerin ceramah dari ustadz yang di luar golongannya, nggak bisa. Keras betul hatinya. Yang nggak segolongan sama dia kafir semua. Hati mereka tuh keras bagaikan baja, bagaikan besi. Kemudian wala yapuna bi ahdin wala mitsaqin. Mereka selalu melanggar perjanjian dan kesepakatan kaum muslimin. Nah, ini poin penting. Mereka apa sih perjanjian dan kesepakatan? Negara. Kerjaan mereka merusak negara. Kan Indonesia ini negara kesepakatan, Pak. Kita sudah punya kesepakatan itu Pancasila. Mereka bicara apa? Pancasila togut. Wah, keren. NKRI togut gitu. TNI jawab NKRI harga mati. Kan begitu. Mereka bicara begitu karena mereka merusak kesepakatan sebetulnya. Coba di mana-mana kelompok kayak gitu, giroh Islamnya kelihatan, tampak, tapi yang mereka rusak adalah kedamaian. Yang mereka rusak adalah negara-negara muslim itu sendiri. Makanya saya heran kok banyak orang Islam di Indonesia belakangan ngedukung yang kayak gituan, Pak. Saya heran sekali. Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau mau masuk surga itu nggak harus ngebunuh orang, nggak harus merusak negara. Ya seperti yang saya sampaikan tadi. Mengucap Allahumma ajirni minan nar saja bisa surga bagi kita semua. Itu tentang poin bendera hitam. Jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Halim rahimakumullah. Kita mesti merespon kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kekacauan akhir zaman. Nabi pernah berdoa dengan durasi yang sangat panjang. Padahal yang diminta beliau cuma 3 perkara. Yang 2 dikabulkan, namun yang 1 ditahan oleh Allah Ta'ala. Beliau minta kepada Allah, sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bisanah. Aku minta kepada Rabbku, kata Nabi, agar jangan membinasakan umatku dengan as-sanah. Apa itu as-sanah? Di antaranya kemarau panjang, kelaparan, wabah penyakit termasuk corona dan lain sebagainya, serta bencana ekonomi yang lainnya. Fa'atoniha, permintaan yang pertama ini langsung dikabulkan oleh Allah. Maka sejatinya umat ini tidak perlu berlebihan kepanikan terhadap corona. Dikarenakan sudah ada garansi umat ini tidak akan binasa karena as-salah. Wa sa'altuhu, yang kedua kata Nabi, aku minta kepada Allah Ta'ala alla yuhlika ummati bil gharaq, agar umatku ini tidak dibinasakan dengan al-gharaq, yakni bencana alam, gempa bumi sehingga ditenggelamkan di dalam bumi, tsunami atau musibah lainnya yang ditenggelamkan di laut, di sungai atau di bumi, dan bencana alam dalam bentuk yang lainnya. Fa'atoniha, doa yang kedua ini juga kata Nabi langsung dikabulkan oleh Allah. Jadi bencana alam apapun dahsyatnya hanya sekedar peringatan, tidak akan menghabiskan. Dan yang ketiga, inilah yang sangat dicemaskan oleh Nabi karena belum dikabulkan dan mestinya menjadi perhatian bagi kita semua. Wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum, aku minta kepada Allah agar umatku itu tidak saling membinasakan antar sesama mereka. Sayang sekali doa yang ketiga ini belum dikabulkan oleh Allah. Jadi yang paling ditakuti Nabi, yang paling dikhawatirkan Nabi bukan wabah, bukan bencana alam, tapi yang paling dikhawatirkan oleh Nabi adalah bencana sosial. Ketika umat ini saling membinasakan, saling berperang. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih
Diriwayatkan oleh Imam Al-Barqani dalam kitab sahihnya, wa idza waqa'a alaihimus sayf lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Apabila umatku sudah menghunus senjatanya, saling bunuh-bunuhan antar umatku, kata Nabi, saling menumpahkan darah antar umatku, saling berperang antar umatku, lam yurfa' ila yaumil qiyamah, ini tidak akan selesai, tidak akan habis hingga datangnya hari kiamat. Inilah kekacauan yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi, dan kita sebagai umatnya wajib untuk mewaspadainya agar kita tidak menjadi bagian dari pengacau tersebut. Bahkan sekarang ramai sekali orang-orang mengibarkan bendera hitam, padahal jamaah Jum'ah rahimakumullah, bendera hitam itu adalah bendera hitam palsu. Siapapun yang mengibarkan bendera hitam, maka itu pengacau. Karena bendera hitam hanya sah dikibarkan sebagai tanda kemunculan Imam Mahdi. Jadi selama Imam Mahdi belum muncul, semua orang yang mengusung bendera hitam itu bendera hitam palsu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ali karamallahu wajhah, idza ra'aitumur rayatis sud, apabila kalian semua sudah melihat banyak sekali bendera hitam dikibarkan oleh kelompok-kelompok tertentu, kaum-kaum tertentu, apapun namanya, walaupun mereka semua mengatasnamakan agama, walaupun mereka semua mengatasnamakan jihad fi sabilillah, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum, tetaplah di bumi kalian masing-masing, tetaplah di negeri kalian masing-masing, jangan ikut-ikutan dengan mereka, karena mereka adalah kepalsuan, karena mereka adalah kekacauan. Wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum, jangan kalian gerakkan tangan kalian, jangan kalian gerakkan kaki kalian. Artinya jangan ikut-ikutan dengan mereka semua. Ciri-ciri mereka itu, kata Imam Ali, mereka adalah kaum yang bodoh. Makanya jamaah Jum'ah kelompok bendera hitam, tidak ada satupun ulama di tengah-tengah mereka, apapun namanya, termasuk ISIS atau kelompok-kelompok bersenjata yang mengangkat bendera hitam, tidak ada ulama yang bergabung dengan mereka. Justru mereka membunuh para ulama yang menyuruhkan kepada persatuan. Kemudian dikatakan bahwasanya qulubuhum kazuburil hadid, hati mereka keras-keras. Saking kerasnya hati mereka, mereka akan mengkafirkan yang tidak sepaham dengan mereka. Mereka akan menghalalkan darah saudara muslimnya sendiri yang mereka anggap tidak sekelompok dengan mereka, saking kerasnya hati mereka. Maka mustahil ulama-ulama bergabung dengan mereka semua. Bahkan dikatakan wala yafuna bi ahdin wala mitaqin, mereka tidak menepati janji dan mereka semua suka merusak kesepakatan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, ada dua ciri utama kelompok yang suka menumpahkan darah yang mesti kita hindari. Yang pertama, mereka merusak kesepakatan kaum muslimin. La yafuna bi'ahdin wala mitaqin, mereka melanggar kesepakatan, melanggar ukhuwah Islamiyah. Mereka menghalalkan darah yang beda kelompok dengan mereka, yang beda partai dengan mereka, yang beda perjuangan dengan mereka. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, mufarikun lil jawa'ah, mereka suka merusak negeri mereka sendiri. Makanya Nabi memberikan satu ancaman. Beliau bersabda, waman mata wa huwa mufarikun lil jamaah, barang siapa yang berjuang, barang siapa yang mengaku berjihad, tapi jihadnya melepaskan dirinya dari ketaatan kepada al-jamaah, pemerintah yang sah, fa innahu yamut mata mitatan jahiliyah, sesungguhnya dia mati mitatan jahiliyah, maka matinya adalah mati jahiliyah. Sekali lagi khatib ulangi, barang siapa yang mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintah yang sah, maka dia matinya dalam keadaan mati jahiliyah.
Jamaah Jum'ah rahimakumullah, seandainya kita bingung sekali untuk memilih berpihak di kelompok yang mana di tengah-tengah kekacauan yang sedang terjadi, terutama di Timur Tengah. Irak kacau, Suriah kacau, Afghanistan kacau, Yaman kacau, Libya kacau, dan lain sebagainya. Seandainya kita bingung ingin berpihak kepada pihak yang mana, maka yang selamat pilihlah dua hal. Satu, ikutilah para ulama yang menyerukan persatuan, ukhuwah Islamiyah. Seperti dari ulama dari India, Syekh Maulana Ilyas yang menyerukan persatuan, almarhum Syekh Ramadan Al-Buti dari Suriah yang menyerukan persatuan, termasuk ulama-ulama di tanah air yang menyerukan persatuan. Kalau kita bingung ingin ikut siapa, ikutlah yang menjaga ukhuwah Islamiyah, yang menjaga persatuan dan kesatuan. Dan yang kedua, ikutlah ulama-ulama yang menjaga negaranya masing-masing. Jangan ikut yang memprovokasi untuk melawan negaranya masing-masing. Dikarenakan tindakan munkar, termasuk bughat, ketika kita memprovokasi untuk melawan negara masing-masing. Kesimpulannya, jamaah Jum'ah rahimakumullah, di tengah kekacauan akhir zaman ini, jangan mudah tertipu dengan girah semangat beragama yang salah, yang ujung-ujungnya kita saling menghalalkan darah sesama saudara muslim kita sendiri. Dikarenakan Nabi sudah mengingatkan, kalau umatku sudah menghunus senjatanya, itu tidak akan selesai hingga terjadinya hari kiamat. Dan kesimpulan yang kedua, mari kita jaga negeri kita sendiri. Jangan mau ikut-ikutan kelompok-kelompok yang dengan segala macam judulnya ingin memerangi negaranya sendiri. Dikarenakan sifat pengacau itu, kata Nabi, la yafuna bi'ahdin wala mitaqin. Mereka tidak pernah menepati kesepakatan, tidak pernah menepati janji, dan tidak pernah menjaga persatuan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.